dipersembahkan oleh Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Masih bersama Bung Roni Pangemanan. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Boy. Sehat, Bung? Iya, harus sehat dong. Oke, tamu kita orang teman kita, teman lama Ya, ini. teman lama ini. Iya, Ya, jadi udah gak asik lagi. Ngopi-ngopi kita ini. Pengamat sepak bola, Ya. Gita Suwondo. Gita, Bung Gita. Selamat datang di studio Nusantara TV. Ya. Terima kasih Om Boy. Bung Gita. Oke. Waktu itu kita datang Papi sama Ropan. Om Boy ya. Iya. Sama saya baru kali ini. Bang. Loh, waktu sama Toel. Iya. Oke. Oke, di tengah-tengah situasi panas ini, Ya. kita berharap di luar sana semuanya terdam, Ya. ya kan, kembali normal. Betul, itu harapannya bagus. Itu harapan kita semua, sehingga negeri kita menjadi negeri yang aman Ya, tentunya ya. Itu kita berharap sekali Ya. malam hari ini. Ya. Nah, Bung Ropat, topik kita malam hari ini ada dua. Ya. U23 menghadapi kualifikasi Piala Asia dan juga Timnas yang menghadapi FIFA Matchday. Ya. Tapi sebelum itu, ada satu juga yang perlu kita bahas tentang usia dini. Ya. Terkait dengan Nusantara Open 2025 kompetisi U16. Ya. Nah, ini menarik. Nah, sebelum kita bahas, Ya. kita ikuti dulu tayangan berikut ini. Kejuaraan Nusantara Open kembali hadir pada tahun 2025. Digagaskan oleh Garuda Yaksa Football Academy, ajang ini berlangsung sejak 25 Agustus hingga 5 September mendatang. Turnamen ini mempertandingkan 15 klub tingkat nasional serta satu klub berasal dari Thailand dengan mempertandingkan kelompok usia 16 tahun. Pada kesempatan ini, Direktur Nusantara TV, Randy Tampu-Bolon bersama jajaran POD Nusantara TV dan pimpinan redaksi Nusantara TV menyaksikan secara langsung pertandingan Nusantara Open 2025 yang berjalan sengit dari para calon bintang sepak bola Indonesia di masa mendatang. Direktur Nusantara TV, Randy Tampu-Bolon merasa terpukau dengan perkembangan talenta muda sepak bola Indonesia. Randy menjelaskan kehadiran Nusantara TV sebagai official media partner Nusantara Open 2025 sejalan dengan visi Nusantara TV untuk berkomitmen memberikan ruang tampil bagi talenta muda sejak dini. Randy menambahkan sinergitas kolaborasi yang terbangun diharapkan dapat mewujudkan sepak bola Indonesia hingga kancah dunia. Ya, saya kira ini komitmen Nusantara TV tidak hanya dalam pengembangan sepak bola ataupun olahraga profesional. Kita juga memulai daripada tayangan-tayangan program sport mulai dari sejak dini, sehingga concern daripada Nusantara TV juga dalam mendukung olahraga Indonesia bisa terwujud salah satunya melalui kerjasama dan bentuk kolaborasi dengan Yayasan Garuda Yaksa yang ada di wilayah Cilengsi ini. Nusantara TV berkomitmen penuh dalam mendukung bagaimana masyarakat Indonesia dapat mendapatkan informasi tentang bagaimana sepak terjang industri olahraga di Indonesia salah satunya. Nah, melalui kerjasama ini dan menyiarkan secara langsung baik dalam live free to air maupun digital platform, ini salah satu kontribusi Nusantara TV kepada Indonesia dalam mendukung talenta-talenta muda untuk memajukan olahraga di Indonesia secara khusus di cabang olahraga sepak bola. Di sela-sela pertandingan Nusantara Open 2025, jajaran POD Nusantara TV berkesempatan ikut menjajal sarana lapangan Garuda Yaksa Academy dengan bermain fun football bersama para petinggi Garuda Yaksa Academy seperti CEO Garuda Yaksa Bojan Bogdanovic serta Direktur Teknik Garuda Yaksa Indra Syafri. Nusantara Open pada tahun 2025 akan memperebutkan total hadiah hingga 2,5 miliar rupiah. Partisipasi Nusantara TV dalam ajang ini merupakan bentuk nyata komitmen dan kolaborasi bersama Garuda Yaksa Academy untuk menyukseskan pencarian talenta muda terbaik sepak bola Indonesia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Emir Hamzah, Tri Hartanto, jurnalis NTV melaporkan. Yes, menarik Bung Ropan ya. Ya. Kalau kita bicara timnas sekarang main topnya U23, U17 kan selalu dimulai dari usia Dari bawah, dini. iya.
U16 yang tadi kita lihat. Bagaimana Bung Ropan? Itu penting, dan kalau bicara dengan Nusantara Open ini, Boy ya, ini merupakan perwujudan dari visi besar yang dilakukan, yang dibuat oleh Presiden kita, Prabowo Subianto. Di dalam, ini kan sudah dari 2022. Iya. Sudah berarti tahun ketiga. Iya. Jadi bagaimana dia visi ini untuk membangun sebuah fondasi yang kuat sepak bola nasional, ya, lewat nantinya itu Garuda Yaksa, Iya. Akademi Football, dan Nusantara Open sepak bola. Jadi ini sudah dia idamkan dari sejak lama, dan memang penting bagi sebuah negara dalam hal untuk bisa menciptakan pemain nasional harus dari bawah. Tapi juga harus ada kompetisi. Kalau ada kompetisi kan susah. Makanya dengan kompetisi seperti ini itu penting. Siapa tahu untuk ke depan itu lebih nasional gitu ya. Bisa semua antar klub untuk di Liga Super ini punya U16, punya U19 seperti yang di luar negeri kan punya tuh. Dan itu dibuat suatu wadah kompetisi, dan dimulai dari ini bagus. Dengan apa yang sudah dilakukan dan diambil oleh Nusantara TV saat ini, saya kira oke lah. Nah, kalau Bung Gita kan sudah mengikuti sepak bola sejak lama. Juga terlibat dalam kompetisi senior dan juga junior. Melihat gerakan ini bagaimana, Bung? Sebenarnya ini sangat baik sekali ya. Karena kalau kita bicara dari pada saat 2016 waktu kita di ban FIFA saat itu, kan ada sebuah kompetisi pada saat itu dengan yang sekarang menjadi cikal bakal dari Super League ya. Piala Presiden, terus waktu itu ada namanya Torabika Soccer Championship segala macam itu. Dan itu kan sebelum bertanding senior ada juga pertandingan-pertandingan yang melibatkan tim under 21 pada saat itu dan under 18 saat itu. Itu juga jadi cikal bakal kenapa bahwa grassroots itu sangat penting sekali. Kemudian kan kalau sekarang dibilang kenapa sih kita naturalisasi terus, kenapa kita diaspora terus? Kita harus punya cikal bakal pemain-pemain yang bisa menjadi cikal bakal tim nasional. Itu makanya muncul EPA yang dilakukan oleh LIB atau I-League sekarang. Dan EPA itu memang tidak berjalan sempurna, tapi setiap tahun juga ada. Dan dengan Garuda Yaksa membuka sejak tahun 2022 turnamen seperti ini gambaran bahwa klub-klub besar punya under 16 pemain-pemain under 16 mereka yang bisa dimainkan. Ini kenapa Persib juga ada. Persija ketemu di tahun lalu, final tahun lalu. Sekarang mereka juga ada di perempat final. Juga ada Chonburi kan yang dipanggil dari Thailand. Juga ada wakil NTT Atambua. Jadi ini semuanya berkesinambungan bahwa cikal bakal pemain-pemain itu, bakat-bakat itu ada dari seluruh Nusantara juga. Jadi. Betul ya. Nah, tadi disinggung klub-klub besar ya, Bung Ropan ya. Persija, Dewa, Bali United, Persib Bandung terlibat di Nusantara Open ini. Betul. Ini menarik nih, Bung. Iya, dengan adanya seperti itu kan semoga ini bisa diikuti juga oleh tim-tim lain, oleh daerah-daerah lain. Dan ini bisa meluas. Kalau kita total secara keseluruhan, misalnya di Indonesia kabupaten kota itu ada 514 kota. Masing-masing punya misalnya 20 atau 25 klub. Itu kan bisa belasan ribu atau puluhan ribu yang bisa ada sepak bola di usia muda. Jadi ini memang perlu. Karena kita harus apalagi sekarang kalau kita bisa ada euforia kuat di mana tim U17 kita itu lolos Piala Dunia. Makanya ini akan transfer dari U16. Bahkan mungkin jangan U15 juga harus bisa dilihat, karena untuk masuk ke sana kan di usia U16 ini yang paling penting ke U17. Jadi memang ini ada transfer bagi anak-anak muda kita untuk bisa mengikuti ya apa yang sudah dilakukan di U17 ini untuk ikut Piala Dunia. Itu hal yang sangat bagus. Dan tempat training ground-nya yang dimiliki Garuda ini sangat menarik dan tepat buat anak-anak muda melakukan passing, ya kan, shooting, kerjasama gimana? Dan kalau kita lihat kan tempatnya agak jauh di luar kota mungkin, tapi ketenangan ada di sana, jelas bahwa pemain-pemain ini ya kalau kita bilang kan Garuda Yaksa melakukannya. Kemudian di Bali juga ada training ground dari turnamen tahun ke tahun juga dimainkan di sana dari youth juga. Ini yang sangat menarik bahwa turnamen seperti Garuda Yaksa ini yang terus-menerus ada, ini akan membuat pemain-pemain muda kita ini yang bakatnya terpendam itu juga akan keluar sendiri. Kalau gitu Garuda Yaksa bisa juga dilakukan di provinsi-provinsi lain, tidak harusnya begitu kan? Bisa begitu, Karena kita tahu U16 yang ada di Papua, yang ada di NTT, di Sulawesi begitu banyak. Ya, dan seperti kita bilang kan, mereka perlu prasarana yang bagus. Kalau Garuda Yaksa seperti Om Boy bilang punya lapangan yang oke, yang bagus, tapi kalau itu ada di semua provinsi, itu bagus dan digalakan setiap provinsi. Nah, itu gunanya juga kita punya Om Simon kan. Nah, dia bisa berjalan. Bisa kemana-mana ya. Bisa kemana-mana. Bung Gita ini kan expert di bidang produksi ini. Iya kan? Seharusnya juga coverage
dan juga teknik ya pengambilan gambar untuk U16 juga. Bagaimana, Bu? Ya harus, dan mungkin belum bisa menjual ya, sehingga jumlah kamera mungkin masih lebih sedikit. Tapi nggak apa-apa, yang jelas bahwa semua orang bisa melihat, semua orang bisa menyaksikan, dan ini makin kelama kan harusnya industri juga akan berjalan. Iya. Yang menarik dari Indonesia kan gini, orang kan banyak bilang pemain Indonesia ini berbakat sekali sepak bolanya, tapi tidak keluar. Kenapa? Karena kompetisi yang nggak ada. Bayangkan under 16 perempuan kita nggak ada kompetisi, mereka bisa bicara banyak di turnamen yang sedang berlangsung di Solo ini. Mereka lolos sampai ke semifinal. Oke, kalah dari Australia, karena Australia sudah jelas ya lebih bagus sekali, udah jalan semuanya. Tapi kita bisa bersaing hanya dengan kalah ya 0-3 dari semua tim yang sebenarnya sudah sangat berjalan ya. Bayangkan kalau under 16 seperti yang boys ini terus-menerus dilakukan, pasti akan berkembang dengan baik nanti. Mungkin kita break dulu. Setelah ini kita akan bahas mengenai U23 dan juga timnas senior. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Dipersembahkan oleh Masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, kita bicara pertama U23 nih, sangat urgent karena banyak kejutan di sini kan. Ekspektasi Bung Ropan dan juga beberapa kali kita siaran di Sportcast ini, ekspektasinya besar sekali waktu itu Bung Ropan ngomong. Hapner akan harus bermain, ya kan? Dong. U23 kita tidak akan berbeda dengan final lawan Vietnam. Tapi kenyataannya enggak nih, Bung. Iya, karena saat itu kan kita belum tahu bagaimana. Yang kita tahu bahwa Kluivert itu akan mengirim 4 pemain. 4 pemain loh. Harusnya. Ya, harusnya. Kan dia sudah bilang. Itu dikutip di media. Ya, dia sudah 4 bilang pemain. kan. Ivar Jenner sebelum dia cedera ya. Ivar Jenner, Rafael Hapner, dan Struijk, Marcelino. Jadi kalau 4 itu ada, prestasi kita besar tuh. Oke, apalagi ada tim Havens dan juga dengan Dion Marks ikut. Tapi sekarang kan Havens tidak ada. Walaupun kemarin minggu lalu dia bermain bersama FC Emmen. Ya. Kemudian hanya dengan Dion Marks dari Top Ops. Oke, di bek tengah. Tapi masih kurang saya pikir. Kalau melihat dengan pemain ini yang praktis hanya Rafael Struijk yang masuk. Ivar tidak bergabung juga. Saya memang wajar kalau netizen dan juga saya agak ragu. Karena kan berarti 95% bahkan lebih itu mengandalkan yang dari AFF U23 kemarin. Walaupun ada 6 pemain baru yang masuk lagi, termasuk Tuhareas, ya Rafael Struijk masuk, Dion Marks juga ikut masuk ke dalam. Mikel Tata juga ada Raihan Hanan juga yang ikut main di dalam kan. Jadi Ananda Raihan maksudnya, Raihan, Ananda Raihan dari PSM. Dia ikut dalam. Tetapi kan ini mayoritas yang ada kemarin. Nah, kalau kita ambil gambaran dengan mayoritas itu ada kemarin, lawan Vietnam kita sulit membuat gol, hanya ada gol bunuh diri. Kemudian lawan Malaysia kita 0-0 nggak bisa bikin gol. Lawan Thailand adu penalti. Lawan Vietnam juga nggak bisa bikin gol. Nah, ini yang menjadi masalah kan, walaupun kita punya Rafael Struijk dan Jens Raven di depan. Tapi lain halnya kalau kita punya Marcelino, Boy. Kita punya Justin Hapner. Kalau dia berpasangan dengan Dion Marks di belakang kan akan terasa sangat kuat. Akhirnya sekarang kita hanya akan mengandalkan Kadek Arel dan Muhammad Ferrari. Itu di belakang. Itu di belakang. Yang sama juga pemandangannya sama seperti AFF kemarin kan. Itu ada Kakang mungkin akan di kanan, ada Donitri mungkin di kiri kan. Gitu. Jadi seperti itu, tidak ada sesuatu yang wah yang luar biasa dengan tim ini. Jadi bagi Korea hanya seperti ini ya. Korea tentu akan lebih enak bagi Korea kan. Dia akan lebih takut kalau Marcelino ada di situ atau Justin Hapner ada di situ. Itu kok. Oke, kalau ke Bung Gita, ini kan Bung Roman sudah mengkaitkan antara timnas, kepentingan di timnas senior dengan U23. Kalau saya tanya, mungkin kepada semua juga para penggemar sepak bola, skala prioritas buat Bung Gita yang mana ini? Kalau seniornya bermain di kualifikasi Piala Dunia, oke, bisa diterima gitu. Mereka tidak diberikan ke under 23. Tapi ini kan friendly. Dianggap bahwa friendly ini sebagai cikal bakal untuk di Oktober nanti. Tapi kan friendly-nya lawan China Taipei, Kuwait nggak jadi, lawannya Lebanon. Kalau friendly-nya lawan Portugal, Brazil, Jerman, saya ngerti. Kok Jerman? Berhasil dong. Lawan yang kuat-kuat ngerti. Bahkan lawan Jepang, lawan Arab Saudi misalnya Arab Saudi nggak jadi lawan kita, atau kita ketemu dengan yang baru lolos Jordan misalnya. Bisa dimengerti bahwa kita tidak mau kalah, kita harus dapat poin. Tapi ini kan lawannya hanya China Taipei. Kenapa harus memakai pemain-pemain yang sebenarnya sangat dibutuhkan di under 23? Karena Ivar Jenner nggak bisa main, nggak apa-apa karena cedera. Tapi kan Hapner bisa menjadi
tulang punggung di belakang kita. Dia kan punya pengalaman berhadapan dengan Korea Selatan. Korea Selatan itu mengganggu kita banget loh waktu 2-2 itu. Babak kedua tuh mereka menguasai jalannya pertandingan. Tapi Sintayong kan memainkan perannya dengan sangat baik. Defense-nya dengan sangat baik. Kekuatan kita kan di defense. Ini yang berbeda. Tapi kan waktu itu ada Rizky Ridho jelas. Ada Hopner. Ini kita kualitasnya ya tidak ada Rizky Ridho lagi. Tidak ada Hopner. Ini yang mengkhawatirkan. Dan waktu itu di depan kita bisa bikin gol banyak 2-2. Ini kita tidak punya kemampuan bikin gol loh, kecuali waktu pertandingan pertama AFF itu lawan Brunei. Lawan Malaysia kita nggak bikin gol. Lawan Thailand kita menyamakan. Filipina nggak bisa bikin gol. Ada gol bunuh diri. Makanya itu yang dikhawatirkan, bahwa kalau tadi Boy tanya prioritasnya yang mana, ya prioritasnya harusnya under 23 yang merupakan kompetisi kompetitif gitu loh. Oh, berarti kita bincang gelagat bahwa komunikasi ataupun diskusi antara Coach Van den Berg dengan Coach Patrick seperti apa nih, Bung? Nah, itu kan kita tidak tahu tuh, mereka berdua punya urusan sebenarnya kan. Tapi kalau saya Van den Berg, saya akan ini Patrick Kluivert. Saya akan bilang, Kluivert, lu kasih buat gua karena ini hanya juara grup dia akan lolos. Hanya juara grup loh. Runner-up-nya harus bertarung dengan 10 yang lain. Ya, makanya kalau kita dapat nilai 7 misalnya, kita draw dengan Korea, kita menang banyak melawan Laos dan Macau, mungkin akan lolos dua-dua. Kan 7 poin. Juara grup dan runner-up. Kan ada 4 akan dicari. Tapi kalau kita kalah lawan Korea, kemudian akan kita lawan dengan sebelah, kita cuma dapat 6 poin, misalnya menang lawan Macau dan Laos. Kan akan begini-begini juga kita. Kalau di sana juga lebih bagus, dapat 7 poin atau 6 poin, tapi gol lebih bagus dari kita kan, kita bisa gugur. Yang mengkhawatirkan itu gini, kita mungkin kayak yang tadi Pak Roman bilang, bahwa kalau kita kalah dari Korea, kita harus menang banyak dari Laos Macau. Kita tuh nggak bisa bikin gol. Jadi menang banyak tuh susah jadinya. Anggapan bahwa menang banyak. Kita bisa bikin gol lawan Brunei. Laos itu di atasnya Brunei. Kemarin mereka tuh kalahnya 2-3, kalahnya 3-4, 1-2. Untuk jadi 2-3 ya? Iya, artinya mereka marginnya kalah tuh cuma 1. Macau juga kurang lebih sama. Jadi oke, taruhlah kita dapat 6 poin, tapi dengan hanya unggul 1 gol. Kita kalah 1, jadi hanya plus 1 gol kita. Plus 1 itu kan sulit bersaing untuk jadi 4 runner-up terbaik ya. Itu tadi. Kecuali kita bisa menang di atas 3. Di atas 3 gol, di atas 3 gol. Itu kenapa yang sangat dibutuhkan Ivar Jenner, karena kita kan nggak punya lini tengah yang bisa betul. Yang bermain seperti Ivar. Gitu. Ya, kalau pengalaman di AFF kemarin kita lihat ketika melawan Brunei dan juga Filipina, tengah kita waktu awal dengan Brunei kuat. Karena kan kelasnya beda. Jauh beda. Jadi kita lebih menguasai. Robi dan juga Tony. Ya. Itu lawan Filipina aja kelihatan kan, waktu lawan Filipina itu agak berat mereka. Ya, begitu lawan pressing kita nggak dapat ya. Pressing sulit, kita hanya bolak-balik bola ke belakang terus. Apalagi lawan Malaysia yang bertahan parkir bus waktu itu. Kita sulit untuk bisa masuk. Makanya kita butuh Ivar, kita butuh Marcelino yang punya kekuatan, yang punya pengalaman bermain. Itu kita butuh seperti itu, sehingga Raven bisa membuat gol atau Rafael Struijk di depan bisa bikin gol. Kalau nggak ada mereka agak berat. Sayang memang Mauro Silva tidak tersedia untuk bisa bermain. Betul, masih belum boleh bermain. Kalau dia bermain di itu agak menolong, atau Miliano Jonathan ada, itu agak menolong. Tapi oke, mereka berdua nggak apa-apa. Tapi Yasin Hapner dan Marcelino itu harus ada. Wah, itu lain halnya tuh. Harus kita butuh. Harus ada orang yang bisa maksa ya. Iya, bisa masuk ke dalam. Ryan Hanan tuh oke. Iya. Pembagian bola oke. Cuman dia tuh kayak orang yang belum bisa maksa ya. Mungkin karena pengalaman. Kalau kita bicara Marcelino Ferdinand kan dia bisa maksa ini buat kayak pimpinan di lapangan tengah itu. Itu yang kita nggak punya. Kita nggak ada leader. Kita harus punya leader di tengahnya. Nah, kalau dengan ada Ivar sama Marcelino, dulu bisa memimpin di tengah. Jadi bagus. Cara bertahan juga Ivar oke. Nah, kalau dia kombinasi dengan Arkan Fikri kan bagus, dengan Robi Darwis katakan kan kuat. Dengan Marcelino masuk di kanan menggantikan posisi Ryan Hanan. Jadi Marcelino, ada Rafael Struijk dan Jens Raven. Nah, itu bagus. Nah, kalau kita tahu Van den Berg menyukai flank ya. Sangat. 4 back, 4-3-3 misalnya. Kalau 4 belakang dengan masuknya Dion, Bung Gita lebih menyukai duet Dion dengan Kadek atau Dion dengan Kakang atau dengan siapa? Ahmad Maulana nggak ada. Cedera. Cedera. ACL kena sampai Desember katanya. Wow. Kakang yang akan main di kanan. Kakang. Karena dia juga terbiasa di Persib. Jadi mau nggak mau ya Dion dengan Kadek jadinya. Sebenarnya dari set piece Kadek bisa ya, dia bisa bikin gol. Terus Ferrari juga ya bisa bikin gol. Cuman kan waktu di AFF kemarin nggak kelihatan gol dari dua-duanya. Malah golnya tuh waktu kita tersingkir di AFF senior ya.
Mereka main sebagai dua center back, mereka bikin gol di sana. Nah, itu harus dibiasakan kita bikin gol lagi. Vandenberg yang harus membiasakan bahwa dari set piece kita bisa. Kemarin kan set piece-nya dari Robbie Darwish yang hanya berhasil lawan Filipina. Lain-lainnya nggak berhasil. Itu aja. Jadi mengkhawatirkan itu jumlah gol kita memasukkan yang sangat minim. Berarti defense kita sudah tidak cukup aman lah di mata Vandenberg ya. Dengan masuknya Dion. Betul. Tapi kita punya PR di gelandang dan depan nih, Bung. Iya, tapi agak lebih bagus sebenarnya kalau ada Hapner di sana sama Dion. Ini kan jauh lebih bagus. Dion itu sebenarnya bisa juga bermain sebagai gelandang bertahan. Bisa juga. Kalau misalnya Kadek dan Ferrari bermain, dan Dion bisa bermain di situ. Tapi kan di situ ada Robbie Darwish. Yang cukup kuat, megang bola bagus. Dan Robbie Darwish ini kan tidak tergantikan di AFF kemarin. Selalu dimainkan oleh Vandenberg. Dan ada lemparan ke dalam dari dia. Dan saya pikir dia akan menjadi salah satu yang akan dimainkan terus selama dia tidak cedera. Dia akan ada, atau Arkan Fikri yang tidak cedera, dia akan bermain di situ. Nah, kalau bicara bilang di gelandang ya tidak akan tergantikan ya Tony, Arkan Fikri dan Robbie Darwish. Kecuali ada Ivar kan, lain. Tony bisa main babak kedua, berarti ada Arkan, Ivar dan juga Robbie Darwish yang akan bermain. Lino lah yang paling diperlukan sebenarnya buat ngacak-ngacak pertahanan lawan. Makanya cocok tuh Lino bermain di kanan, cocok lah. Dan nggak ada alasan. Bahkan di senior juga paling dia friendly aja ya, nggak butuh Lino juga dengan banyaknya pemain. Banyak pemain di situ. Ada Jakob, ada Egy bisa bermain di situ. Apalagi Emiliano main banyak. Makanya tenaga Lino itu lebih diperlukan di U23. Kecuali ya itu tadi timnas senior kualifikasi Piala Dunia mainnya di luar negeri, yang nggak mungkin kan dia bolak-balik main. Ini kan mainnya sama-sama di Jawa Timur. Dekat itu. Nah, jadi ya. Dan ada sosok Sintayong di Korea Selatan juga. Mungkin dia nggak datang ke sini. Tapi nggak mungkin lah. Kan orang bilang dia cuma manajer umum. Tapi manajer umum yang punya kemampuan melatih dan pernah menangani Indonesia pasti kasih masukan. Inside pasti. Masukan. Karena itu bekas mantan anak buahnya semua yang bermain di situ. Aduh, semua pernah di bawah dia. Semua di bawah dia. Bahkan kalau ada Hauptner, Ivar maupun Lino maupun Rafael kan semuanya diciptakan oleh dia lah mereka itu jadi. Wow. Nah, nama-nama yang masuk ini, Bung, tanpa mengecilkan Mikael Tata, Zanadin Faris ya, Ananda Raihan, Rafael Struik, Salim Tuharea, Ricky Pratama dari Peseng ya. Victor Detan nggak ada ya? Nggak ada. Kan dicoret. Termasuk nggak ada tuh dia. Oke. Brandon Sineman nggak ada. Iya nggak ada. Iya. Tapi mereka pun belum tentu, ya maaf ya, belum tentu juga akan menjadi. Iya kemarin nggak dapat juga ya mereka ya. Kalau nama-nama baru yang dipanggil misalnya untuk starting, misalnya Zanadin Faris, pemain bagus, oke, masa depan bagus. Tapi kan untuk mengalahkan Tony, Robin, Arkan Fikri kan sulit untuk bisa masuk. Kecuali ada Ivar, baru bisa mereka tergeser di situ. Jadi kalau persaingan ada, saya pikir pemain PSM Makassar. Yang bisa bermain kan. Dia main di gelandang. Ananda ya. Dia bermain di gelandang. Ya, oke. Apa kelebihan Ananda yang bertahan bagus ya, untuk counter attack dia juga bagus bisa bermain. Ya, tapi tergantung dari Vandenberg. Makanya Vandenberg ambil dia untuk ada sebagai orang yang mungkin sebagai super sub, oke lah. Karena pertarungan di situ kan banyak pemain yang akan ada. Zanadin Faris bagus untuk ngatur permainan, lebih attack juga lebih oke dia kan dibandingkan. Ya, kalau mengandalkan wingback, ya mungkin Doni akan lebih attack ketimbang Kakak. Ya kan? Kan karena ya tadi Vandenberg menyukai pola-pola melalui serangan flank gini. Gimana? Oke, kalau ketemu Laos ketemu Makau Kemarin kan waktu kita 2-2 lawan Korea, itu satu gol Korea yang menyamakan kedudukan itu manfaatin ruang kosong di flank. Flank kita kosong di kanan dimanfaatkan oleh serangan balik ke Korea dari corner. Mereka manfaatkan serangan balik. Itu kenapa? Dua wingback kanan kita waktu itu lambat ke belakang. Nah itu tadi. Kalau kita bicara Doni kan kadang-kadang suka lambat ke belakang ya, walaupun sisi serangnya bagus. Kakang yang lebih disiplin di belakang itu tadi. Oh, ada plus minusnya juga. Makanya kita butuh tim Hypens untuk bermain di kiri tadinya. Karena boleh dia tapi karena dia emang tapi sebenarnya dia posisi wing ya, dia wing kiri. Makanya kalau ada dia kan banyak yang bertanya kenapa tim Hypens nggak ada. Sebenarnya dia oke. Kalau dia nggak cedera. Dia hari Sabtu kemarin bermain. Karena dia strata kedua masih main pada saat Pam SD. Iya, jadi dia bermain. Tapi kan sama Dion Mark kan strata kedua juga main. Dia bermain di odds, dia bermain. Jadi saya pikir dia harus ada. Untuk apa dia sudah dinaturalisasi? Tapi kemudian nggak dimainin. Ini deg-degan juga nih kita U23 ini ya. Iya, deg-degannya adalah gini, karena kita nyingkirin Korea Selatan sampai Korea Selatan nggak bisa masuk Olimpiade. Walaupun kita juga nggak masuk. Tapi kan prestasi kita masuk semifinal Piala Asia Under-23. Ini masa putaran final aja nggak masuk kan? Ironis jadinya ya. Karena kan kita udah di sini, nggak mungkin turun lagi gitu loh jadi. Kita break lagi Bung Ropan, Bung Gita. Setelah pariwara berikutnya kita kembali.